Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, tentu semuanya dalam keadaan sehat. Sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran IPS. Pada materi kali ini Ibu Guru akan membahas mengenai kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, mengidentifikasi pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia, mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut ini beberapa pendapat teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama, teori Vaishya dikemukakan oleh N.J. Krom. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India dalam waktu tertentu menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan Indonesia. Yang kedua, teori kesatria. Ada 3 pendapat mengenai masuknya proses penyebaran Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan kesatria. Yang pertama, C.C. Burke menjelaskan bahwa golongan kesatria turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mereka terlibat konflik kekuasaan di Indonesia. Mukherjee juga mengatakan bahwa golongan kesatria dari India lah yang membawa pengaruh ke Indonesia. Mereka membangun koloni di Indonesia. Yang ketiga, J.L. Moon mencoba menghubungkan kejadian di India pada awal abad ke-5. Keluarga kerajaan di India melarikan diri ke Indonesia dan mendirikan kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Lier. Dia mengemukakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapat ini didasarkan pada peninggalan-peninggalan prasasti-prasasti di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa. Karena hanya kaum Brahmana yang menguasai bahasa dan huruf tersebut. Yang keempat, teori arus balik. Pendapat ini diungkapkan oleh Bush. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka ke Indonesia untuk menyebarkannya. B. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Yang pertama, dalam bidang pemerintahan. Masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadi perubahan kedudukan kepala suku digantikan oleh raja. Dalam bidang sosial, munculnya pembedaan yang tegas
dalam unsur masyarakat atau sistem kasta. Yang ketiga, bidang ekonomi. Kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Yang keempat, dalam bidang agama. Jalur perdagangan yang ramai menyebabkan hal ini juga berkembang menjadi pusat kerajaan dan penyebaran agama Hindu-Buddha. Dalam bidang kebudayaan, seni bangunan berupa bentuk candi, seni rupa, dan seni ukir berupa relief pada candi. Sastra dan aksara berupa karya sastra yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana. Yang C, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, kerajaan-kerajaan Hindu. A. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Sumber utama mengetahui sejarah kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa. Raja yang pernah memerintah kerajaan Kutai yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. B. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Sumber sejarah mengenai kerajaan Tarumanegara diketahui dari prasasti Kebon Kopi, prasasti Ciaruten, prasasti Pasir Awi, prasasti Jambu, prasasti Muara Cianten, dan prasasti Tugu. Raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Yang C, kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Sumber sejarah kerajaan Mataram kuno diperoleh dari prasasti Canggal, prasasti Kalasan, prasasti Ligor, prasasti Nalanda, prasasti Klurak, dan prasasti Mantiase. Raja yang memerintah adalah Raja Sana, Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Pikatan, Dyah Balitung. D. Kerajaan Medang. Kerajaan Medang di Jawa Timur antara lain Prasasti Pucangan, Prasasti Limus, Prasasti Wurara, Prasasti Anjuk Ladang, dan Prasasti Prada. Pendiri Kerajaan Medang di Jawa Timur adalah Empu Sendok. Setelah Empu Sendok meninggal, ia digantikan oleh Isyana Tunggawijaya. Yang E. Kerajaan Kediri. Sumber sejarah Kerajaan Kediri antara lain Prasasti Padelegan, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang,
Prasasti Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Raja-raja yang memerintah di Kediri antara lain Jayawarsa, Jayabaya, Sarwawera, Gandhara, Kamiswara, dan Kertajaya. F. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok. Sumber sejarah Kerajaan Singosari antara lain diperoleh dari Kitab Pararaton, Kitab Kertagama, dan beberapa prasasti seperti Prasasti Balawi, Maribong, Prasasti Kusmala, Prasasti Mula Malurung. Raja yang pernah berkuasa di Singosari antara lain Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabhumi atau Ken Arok dengan permaisuri yang terkenal Ken Dedes. Kemudian Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, dan Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. G. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Sumber Kerajaan Majapahit diperoleh dari Kitab Pararaton, Kirab Sotasoma, dan Kitab Negara Kertagama. Selain itu, ada Prasasti Gunung Buthak, Prasasti Kudadu, Prasasti Blambangan, dan Prasasti Langgaran. Raja yang pernah memerintah Kerajaan Majapahit yaitu Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya, Jayanegara, Tribhuwana Tunggadewi, dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. H. Kerajaan Sriwijaya. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari dua sumber, yaitu Prasasti Dalam Negeri dan Prasasti Luar Negeri. Prasasti dari dalam negeri yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tua, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangberai, Prasasti Palas Pasema. Adapun prasasti dari luar negeri yaitu Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Kanton. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat kegiatan ilmu agama Buddha. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya adalah Balaputra Dewa. Peninggalan pada masa Hindu-Buddha. Peninggalan pada masa Hindu-Buddha banyak dijumpai di Indonesia. Yang pertama, Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi yang bercorak Hindu.
Candi Borobudur, candi yang bercorak agama Buddha. Ada juga Gapura. Gapura adalah pintu gerbang masuk ke suatu kerajaan atau ke istana. Patirtan atau empul, ya, tempat pemandian keluarga bangsawan. Ada juga patung. Ciri khas dari patung bercorak Hindu adalah patung dewa-dewi. Sedang patung yang bercorak Buddha biasanya dijumpai adalah patung Siddhartha Gautama itu sendiri. Ada juga relief. Relief biasanya ada di pelataran candi-candi. Biasanya mengisahkan kisah Mahabharata dan Ramayana. Ada juga prasasti. Ada juga tulisan dalam daun lontar, seperti kitab Negara Kertagama. Upacara adat di Bali, Ngaben. Ada juga upacara Kasodo di Gunung Bromo. Demikian materi IPS kali ini. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.